Halo guys, welcome di channel ini ya. Kali ini Rituza mau ceritain film lawas tahun 2016 bergenre psikologi thriller yang berjudul Pet. Yuk langsung aja ke cerita filmnya. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Seth yang bekerja di tempat penampungan hewan. Kehidupan Seth berjalan dengan monoton setiap harinya tanpa ada yang spesial. Hanya seputar lingkungan kerja dan rumah aja. Lagi pula pekerjaan itu sangat cocok untuk dirinya, yang introvert dan suka menyendiri. Hingga suatu hari, di perjalanan pulang, saat naik bus, Seth melihat teman satu sekolahnya dulu, yang bernama Holly. Berasa kena virus AMSI, alias mendadak cinta. Seth pun mendekati Holly, tapi sialnya, Holly nggak merasa pernah ketemu dengan Seth. Kayaknya sih, primadona sekolah memang nggak bakalan kenal dengan cowok antik kayak Seth. Yang kalau sekolah, doyannya cuma bertapa di pojokan kelas. Kemudian Seth mulai cari tahu tentang Holly. Dari kepoin sosmednya, sampai pergi ke tempat kerja Holly, yang merupakan pelayan di sebuah restoran. Seth bahkan sempetin pesan makanan, sambil ngajak nonton konser. Tapi, jangankan tertarik, Holly bahkan nggak ingat dengan Seth. Tapi, Seth nih, tipikal cowok yang maju terus, pantang mundur. Dengan semangat 45, ala-ala perjuangan gitu, dia malah buntutin Holly sampai ke rumahnya. Buset dah, mana ada cewek yang suka digituin, malah berasa diteror. Holly, yang merasa diikuti seseorang, jadi panik. Meskipun sudah sampai rumah, tetap aja masih merasa horor. Melihat Holly ketakutan, Claire, teman sekamarnya malah menggodanya. Lalu ponsel Holly berbunyi. Ternyata dari mantan pacarnya bernama Arik yang lagi mabuk dan ngajak balikan. Tapi Holly menolaknya. Keesokan harinya di tempat kerja, Holly mendapat kiriman bunga dari seseorang tanpa nama. Holly yakin banget kalau kiriman bunga favoritnya itu dari si mantan. Dia pun memutuskan pergi ke bar, tempat Arik bekerja, untuk memintanya stop ngajak balikan dan jangan kirim bunga lagi. Tapi Arik nggak merasa kirim bunga. Karena salah duga, Holly jadi canggung. Kemudian Seth, yang ternyata ada di bar itu juga dan mengawasinya sejak tadi, mengajaknya ngobrol. Holly pun menjawab tanpa melihat ke arah Seth. Ketika hendak pergi, Seth bertanya tentang bunga yang dikirimnya. Holly kaget karena merasa nggak kenal dengan Seth. Cuma ingat kalau Seth adalah pria yang nyebelin di restoran kemarin. Tapi Seth maksa kalau mereka saling kenal. Dulu satu sekolah, dan setelah pertemuan di bus waktu itu, mereka jadi saling suka. Wah, ada gila-gilanya nih cowok. Merasa nggak kenal dan risih diikuti, Holly jadi marah. Dan Arik, yang bak pahlawan kemalaman, menghajar Seth. Bukannya kesakitan, Seth malah ngakak. Lalu Seth melihat buku catatan Holly yang tergeletak di lantai. Sesampainya di rumah, Holly kelimpungan mencari jurnalnya yang hilang. Sementara Seth, setelah mengobati lukanya, langsung fokus baca catatan yang ada di jurnalnya Holly. Entah apa isi buku itu hingga bikin Seth jadi bengong, kayak orang lagi kesambat. Keesokan harinya, di penampungan hewan, Seth pergi ke ruang terbengkalai, lalu menyusuri lorong. Dan tanpa sengaja, Seth menemukan sebuah ruang bawah tanah. Kemudian di ruang bawah tanah itu, Seth membuat sebuah kurungan dan mengambil obat bius hewan. Lalu Seth coba menyuntikkan obat bius itu ke dirinya sendiri. Alhasil, dia pun auto pingsan. Malam berikutnya, tampak Holly sedang berjalan pulang sendirian. Karena merasa diikuti, Holly jadi panik. Padahal, memang ada Seth yang mengikutinya, tapi ngumpat, jadi nggak kelihatan. Ketika ada seorang tunawisma lewat, Holly langsung menyemprot pria tua itu, lalu berlari pulang. Sementara Seth masih terus menguntitnya.
Sesampainya di rumah Holly, Seth berusaha untuk masuk. Dan saat Holly mau tidur, Seth langsung membiusnya. Tumben nih, Claire nggak ada di rumah. Holly siuman, dan saat menyadari kalau dirinya berada dalam kurungan, dia pun langsung histeris dan berteriak. Lalu Seth datang, memberikan perlengkapan dan makanan, serta memperkenalkan namanya. Siapa tahu, Holly lupa lagi. Seth juga bilang kalau dia melakukan hal itu demi kebaikan Holly. Kemudian Seth pergi. Beberapa hari kemudian, Seth mulai coba menyadarkan Holly sambil membacakan catatan yang ada di jurnal. Jadi guys, Holly punya gangguan mental yang membuatnya sering panik. Dan ketika panik dia akan jadi paranoid hingga menyakiti orang lain. Dan jurnal tersebut berisi tentang semua kepanikan Holly selama ini. Catatan di jurnal Holly bermula dari 2 tahun yang lalu. Ketika Holly dan Eric masih bertunangan. Holly mengetahui kalau Eric dan Claire selingkuh, padahal Claire adalah sahabatnya. Saat berdua di mobil, Holly bertanya pada Claire. Dan Claire pun mengakui perselingkuhannya dengan Eric. Perasaan kecewa dan stres bikin Holly tancap gas hingga terjadi kecelakaan. Walaupun luka-luka, tapi mereka berdua masih sadar. Lalu Holly mencabut pecahan kaca yang ada di perutnya dan dengan santainya memindahkannya ke mata Claire. Hidup pelakor berkedok sahabat langsung kelar saat itu juga. Sejak saat itulah, Holly selalu menghabisi apapun yang membuatnya panik. Baik itu orang ataupun hewan. Nah, sebenarnya, Holly tinggal sendirian. Sedangkan Claire adalah teman imajinasinya yang terbentuk karena rasa bersalahnya. Ketika Seth pertama kali membaca jurnal itu, sulit banget untuk percaya. Seth pun mengikuti Holly untuk mencari bukti. Dan gak pakai lama, Seth menyaksikan sendiri Holly menghabisi korbannya. Bahkan cuma masalah kecil aja. Misal nih ya, cuma kaget, udah bisa bikin Holly panik dan paranoid. Karena gampang banget panik inilah, korban Holly jadi banyak. Oleh sebab itu juga, Seth mengurung Holly untuk menyadarkannya, dan supaya nggak ada korban lain lagi. Naifnya Seth sangat yakin kalau ketulusan cintanya bisa menyembuhkan Holly dan membuatnya berubah jadi lebih baik. Mendengar pidato Seth tentang ketulusan cinta sejati, membuat Holly tersenyum penuh misteri. Holly yang tadinya tampak kesal, sekarang jadi senang, seperti bocah yang dapat mainan baru. Dia pun lalu pura-pura suka dengan ketulusan Seth. Seth yang digombalin jadi senang dan berniat membelikan Holly makanan. Alamak, baru dirayu dikit aja, udah klepek-klepek. Kemudian, security bernama Nate melihat Seth keluar dari ruang bawah tanah. Karena curiga, dia pun masuk ke ruangan itu. Dan betapa kagetnya Nate melihat ada wanita yang terkurung. Dia pun bergegas untuk menolong, tapi ruwet karena nggak ada kuncinya. Lalu Seth datang, bukannya ngasih tahu Nate. Tapi Holly malah ngasih kode ke Seth untuk menghabisi rekan kerjanya itu. Kasihan banget deh, Nate dihabisi dan jadi korban malpraktek. Tukang daging amatir. Lah, kok Seth jadi ketularan koplak? Beberapa hari kemudian, Holly mogok makan karena menganggap Seth nggak serius mencintainya. Karena bagi Holly, mengurungnya adalah bukti kepemilikan, bukan cinta. Tapi Holly tahu kalau Seth nggak mungkin lepasin dia dari kurungan. Jadi Holly mau Seth membuktikan cintanya dengan cara lain. Mengungkit ucapan Seth tentang cinta sejati yang butuh pengorbanan. Maka untuk membuktikan cintanya, Seth harus mau berkorban untuk Holly. Dan gak tanggung-tanggung, Holly meminta Seth untuk mengorbankan jarinya. Mendengar permintaan Holly, Seth langsung vertigo.
Tapi karena udah kadung bucin dan gak tega lihat Holly kelaparan, Seth bersedia memotong jarinya. Setelah jari Seth putus, kirain Holly mau ambil jarinya. Ternyata enggak. Holly malah ngambil pisau yang ada di sebelah jari, lalu mengancam akan bunuh diri. Lagi-lagi karena bucin dan takut Holly berbuat nekat, Seth pun membebaskan Holly. Akhirnya Holly percaya akan ketulusan cinta Seth. Lalu Holly membelai dan mencium wajah pria naif itu. Holly berkata, mencintai Seth juga, dan itu artinya. Setelah menggantung ucapannya, kemudian Holly membelai leher Seth dengan pisau. Duh, adegan gini nih yang bikin serba salah. Mau lihat, ngilu, mau tutup mata, tapi kepo. Beberapa bulan berlalu, ketika Holly dan Eric tampak rujuk kembali. Tapi lagi-lagi, Holly mengetahui kalau Eric selingkuh. Kirain, Holly mau belai leher Eric pakai pisau juga. Tapi ternyata, enggak guys. Lalu Holly pergi ke sebuah gudang tua. Dan di dalamnya terdapat Seth yang dikerangkeng, sama kayak Holly dulu. Tapi dengan kondisi yang lebih mengenaskan. Seth yang dulu selalu tampil klimis, berubah jadi acak kadut, dengan rambut gondrong dan pakaian yang sangat lusuh. Bukan hanya jarinya buntung, mukanya bekas dibakar, dan matanya juga buta. Kayaknya, ketika Eric si buaya darat berulah, maka Holly menjadikan Seth sebagai pelampiasan. Itulah arti cintanya Holly. Perang psikologi, di mana si pemegang kendali adalah pemenangnya. Dan Seth kalah telak karena terlalu bucin sehingga bisa dikendalikan oleh Holly. Wah, sampai lupa. Filmnya kelar guys. Dengan ending yang bikin sedih. Cukup sekian dulu cerita filmnya ya guys. Terima kasih banyak untuk yang udah nyimak. Rituza pamit undur diri. See you guys.